Pemirsa, sebuah desa di Sidoarjo, Jawa Timur ditutup karena belasan warganya terpapar COVID-19. 3 diantaranya meninggal dunia. Akses keluar masuk di desa Ketajen Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur ditutup. Warga setempat dilarang keluar rumah jika bukan untuk alasan penting. Tamu dari luar pun tidak diperkenankan masuk. Penutupan desa ini menyusul 14 warga yang dinyatakan positif COVID-19. 3 diantaranya meninggal dunia. Penyebaran COVID-19 di wilayah ini diduga berasal dari aktivitas pasar. Ya, sebenarnya di Desa Ketajen, Kecamatan Gedangan ini boleh dikatakan penyebaran yang berawal dari beberapa keluarga dan penanganannya memang kalau boleh dikatakan agak terlambat. Ada yang MD. Berapa orang dan? 3 orang. Menurut hasil tracing itu ada beberapa hal yang menyebabkan di sini ada beberapa yang terkonfirm dan meninggal. Salah satu diantaranya karena ini dekat pasar juga. Dekat pasar, sehingga mungkin penyebaran itu juga bisa melalui pasar. 9 warga kini dirawat intensif di rumah sakit, sementara sisanya menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. 112 orang menunjukkan hasil reaktif saat tes cepat digelar di Mojokerto, Jawa Timur. Rapid test digelar guna melacak penyebaran COVID-19 di pasar tradisional. Sebanyak 1.792 pedagang dan pembeli menjalani rapid test serentak di 5 pasar tradisional Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sedikitnya 112 orang menunjukkan hasil reaktif. 112 pedagang dan pembeli langsung menjalani tes swab di Rumah Sakit Dr. Sukandar, Kabupaten Mojokerto. Dari 5 pasar tradisional yang menjalani rapid test, kasus positif terbanyak berada di Pasar Sawahan, Kecamatan Bangsal, Mojokerto, di mana dari 373 tes, 78 diantaranya reaktif. Nantinya kita nunggu hasil swab. Hasil swabnya nanti akan dijadikan pertimbangan untuk bagaimana ke depannya untuk pasar yang utamanya yang sawahan yang banyak tadi. Ini kan juga merupakan sebuah upaya dalam rangka melandaikan kurva yang di Mojokerto ini konfirmnya luar biasa meningkat akhir-akhir ini. Rapid test massal akan terus digelar guna melacak dan mengurangi angka penyebaran COVID-19 di lingkungan pasar tradisional. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sejumlah masjid di Jawa Timur hari ini mengadakan sholat Jumat dengan protokol kesehatan, salah satunya dengan menerapkan sistem ganjil genap. Namun Masjid Al-Akbar di Surabaya tetap menggelar sholat Jumat seperti biasa dengan alasan kapasitas masjid masih cukup. Meski jumlah pasien positif COVID-19 di Jawa Timur masih terus meningkat, namun masyarakat sudah melaksanakan salat Jumat dengan mengikuti protokol kesehatan. Salah satu protokol kesehatan yang diusulkan adalah sistem ganjil genap sesuai nomor handphone jemaah. Namun masih banyak masjid yang tidak menerapkan sistem ganjil genap, salah satunya Masjid Al-Akbar Surabaya. Pihak masjid beralasan kapasitas masjid masih mencukupi. Saya tidak menerapkan sistem ganjil genap dalam pelaksanaan sholat Jumat. Insya Allah kapasitas Masjid Al-Akbar Surabaya masih mencukupi dengan tetap menerapkan 14 protokol kesehatan yang sudah kami tetapkan. Meski demikian, gagasan DMI untuk menerapkan ganjil genap adalah gagasan alternatif dan bisa diterapkan sesuai dengan ketetapan atau kemampuan masing-masing masjid. Pihak masjid tetap menerapkan protokol kesehatan yang lain secara ketat, yakni dengan penyemprotan disinfektan 5 kali dalam sehari. Jemaah yang datang juga harus mencuci tangan, pakai masker serta diperiksa suhu tubuh. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. 2 minggu setelah pemerintah Kota Malang mencabut PSBB, jumlah pasien COVID-19 terus bertambah. Salah satu pasien COVID-19 yaitu ibu hamil 6 bulan bersama bayinya meninggal dunia. Jumlah pasien positif COVID-19 di Kota Malang, Jawa Timur terus meningkat.
Total sudah ada 9 orang positif meninggal dunia, 1 diantaranya ibu hamil yang dimakamkan di TPU Samaan Kota Malang Kamis siang kemarin. RSUD Kota Malang menjadi rumah sakit rujukan pasien isolasi COVID-19 penuh. Bertambahnya jumlah pasien dan munculnya kasus-kasus temuan baru termasuk klaster keluarga di kawasan Mergosono, Kedung Kandang, Kota Malang adalah konsekuensi saat tindakan tracing yang dilanjutkan dengan tes swab terus dilakukan secara masif. Makin masif, rapid test atau swab test, tracingnya makin progresif, maka kita sudah harus melakukan antisipasi kemungkinan akan muncul kasus-kasus baru. Jadi makin kita melakukan tracing yang masif akan ketemu lagi kemungkinan yang reaktif, lalu yang reaktif di swab test, maka sangat berpotensi kemungkinan munculnya kasus-kasus baru. Berdasarkan data info COVID-19 Jatim per tanggal 19 Juni 2020, di Kota Malang ada 128 orang dinyatakan positif. Jumlah ini bertambah 2 orang dari hari sebelumnya. Sementara jumlah PDP 302 orang dan 998 orang dalam pemantauan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansah, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Surabaya menuding data COVID-19 yang dikeluarkan Pemprov Jawa Timur tidak valid, membuat angka penyebaran corona melambung tinggi. Pemkot Surabaya meminta Pemprov untuk memverifikasi data terlebih dahulu sehingga tidak terjadi perbedaan data kasus penyebaran corona. Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya menyebut data yang dikeluarkan Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur tidak valid karena tidak sinkron dengan data lapangan. Dari situs resmi lawancovid19.surabaya.go.id dan infocovid19.jatimprov.go.id menunjukkan perbedaan data antara kedua pihak. Berdasarkan data hari ini, jumlah PDP, ODP, dan kumulatif COVID-19 antara data pemerintah kota dan pemerintah provinsi berbeda. Perbandingan kedua datanya bisa mencapai 40 hingga 80 kasus untuk masing-masing kategori. Namun Pemprov Jawa Timur membantah tudingan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Surabaya. Sekretaris Daerah Provinsi Jatim mengatakan, data yang dimiliki Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota masing-masing, termasuk Surabaya. Pemerintah provinsi tidak akan melakukan informasi berupa data yang tidak didasari oleh satu, ada kondisi lapangan. Yang kedua, data itu diolah oleh pakar-pakarnya. Jadi tidak mungkin, karena ini sekali lagi bahwa sekarang ini pandemi ini adalah tanggung jawab kita semua. Kita tidak mungkin mengeluarkan data yang tidak sesuai dengan lapangan. Ya kan gitu, domisili kan itu kan. Nah, akhirnya di data di Surabaya itu masih diberikan dan itu sudah dikeluarkan. Tidak mungkin lah, urusannya dengan orang mati. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengatakan seharusnya Pemprov mengkonfirmasi data yang diterima. Pihaknya memastikan data yang mereka kelola telah diverifikasi di lapangan oleh petugas puskesmas untuk memastikan validitas data. Harusnya pusat pun tidak mengumumkan sebelum dia bertanya kepada kita. Ya toh? Kalau misalnya dia mengumumkan tanpa bertanya kepada kita, ternyata itu bukan punyanya Surabaya. Itulah yang kita sesalkan. Ya, harusnya mengumumkannya ya setelah itu. Setelah diverifikasi. Kita tidak akan mengakui data itu kalau belum puskesmas cek di lokasinya atau lapangan. Ya, kita harus cek verifikasi di lapangan. Karena puskesmas Diduga adanya kesalahan data tingkat provinsi dan kota ini karena adanya kesalah pengelolaan data antara data yang diterima, data diri pasien sesuai KTP, dan data dari lapangan. Tak jarang adanya kesalahan pada domisili tempat pendataan dengan data diri pasien. Revisi data terus dilakukan agar pengendalian COVID-19 tidak salah dalam pengambilan kebijakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Panglima TNI dan Kapolri menggelar rapat internal bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Panglima TNI mengimbau masyarakat Jawa Timur lebih disiplin jalani protokol kesehatan. Pada hari ini,
Jumat 19 bersama gugus tugas. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz menggelar rapat internal bersama Gubernur Provinsi Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 di Jawa Timur. Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur dalam penanganan virus corona, serta sejumlah wilayah yang sempat masuk dalam zona merah dan telah berubah menjadi zona kuning dan hijau. Usai menggelar rapat internal, Panglima TNI dan Kapolri akan mengecek langsung wilayah-wilayah yang menjadi objek vital penyebaran virus corona. Pengunjung, masyarakat, disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Rencananya berapa lama? Berapa lama? Ya sampai ketemu obatnya. Kalau belum ketemu obatnya terus dilaksanakan. Selanjutnya, Panglima TNI bersama Kapolri dan Gubernur Jawa Timur meninjau salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Malang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan sejumlah tempat keramaian yang menjadi objek vital penyebaran virus corona patuh menjalankan protokol kesehatan. Dari Surabaya dan Malang, Jawa Timur, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews melaporkan.